Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Leni Nurhayati SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali impian. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana mengalami positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Untuk gali impian merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian, jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan untuk atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan generasi yang bertakwa, berbudi luhur, mampu berkolaborasi, dan berdaya saing berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, bisa mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru ahli di bidang teknologi yang selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kemudian, teknologi pembelajaran apa yang digunakannya? Dan bagaimana memilih media teknologi pelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dibutuhkan yaitu mencari referensi tentang sosok guru yang ahli di bidang teknologi. Kemudian mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Berikutnya adalah gali impian. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi ini dapat diterapkan pada guru pelajaran yang lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan pembelajaran
dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tindakan yang dilakukan adalah dengan membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi dengan pengajar yang lain untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi, serta mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dalam bidang tersebut. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Yang menjadi pertanyaannya, langkah apa yang dilakukan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Terakhir adalah bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dilaksanakan selama pembelajaran di kelas. Tindakan atau penyelidikannya yang perlu dilakukan, yang pertama bisa membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, kita bisa mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat disesuaikan dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang terakhir adalah bisa memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi yang tinggi. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Yang menjadi pertanyaannya, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Tindakan dan penyelidikannya yaitu bisa membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyimak. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.